Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Yayasan Baitul Quran Al-Surui, peduli yatim duafa dan mu'alaf di bidang agama. Semoga sajian-sajian materi yang kami sampaikan melalui channel kami, yaitu Yayasan Baitul Quran Al-Surui, memberikan sebuah pencerahan, memberikan sebuah pengertian, pemahaman terkait dengan bagaimana kita mempola kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah untuk mengisi sisa daripada kehidupan kita masing-masing. Tentunya harapan dari kami, mudah-mudahan apa yang setiap hari kami terbitkan, kami sampaikan memberikan manfaat kepada kita semua. Mari bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Saudara kaum muslimin, ayah bunda, para muhsinin, dermawan dan sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mengangkat permasalahan yang penting untuk kita ketahui dan kita pahami secara bersama. Tentu setelah pembahasan permasalahan yang akan kita angkat, diharapkan kita bisa mampu mengaplikasi permasalahan-permasalahan itu dalam kehidupan kita agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya yang ingin kami angkat dan kami bahas agar para sahabat pencinta vlog Yayasan Baitul Quran Al-Surui, peduli yatim duafa dan mu'alaf bisa memahami dengan baik, yaitu 3 hal yang paling disukai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal itu diantaranya yang pertama, Rasul adalah merupakan orang yang selalu senantiasa menebarkan kebaikan, membantu sesama yang membutuhkan, karena inilah anjuran dari agama kita yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai untuk kebaikan sesama kita ini, Nabi mengkhususkan hadis dari beliau untuk memberikan pengertian kepada kita yang bunyinya khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Maka kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwasanya kebaikan itu adalah merupakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya harus kita kerjakan, tidak boleh kita tinggalkan dan kita sepelehkan. Sebab apa yang dikabarkan atau diberitahukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan masalah kebaikan, banyak yang bisa kita lakukan, ya, menggunakan tenaga kita. Sebab di kalangan kita banyak yang berpikir bahwa melakukan kebaikan itu nanti ketika kita diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberi fasilitas yang berlebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kebaikan itu bisa saja dilakukan oleh kita melalui senyum kita kepada saudara kita, melalui pola pemikiran kita yang kita keluarkan melalui untayan-untayan kalimat yang bijak, kemudian memberikan ketenangan kepada lawan komunikasi kita. Nah, itu semua juga mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Jadi jangan berpikir selalu bahwasanya harus punya kelebihan harta baru kita bisa melakukan kebaikan. Nah, ini pemikiran yang salah. Apapun yang kita lihat baik dan kita bisa melakukan hal tersebut, maka itu akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Kemudian yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini gemar mengajak umatnya untuk meninggalkan perkara-perkara yang dimurkahi dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita di samping melakukan kebaikan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui contoh yang keduanya memberitahukan kepada kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Kita ketahui bahwasanya sesuatu yang buruk apabila dikerjakan maka hasilnya akan memberikan kesengsaraan kepada pelakunya. Contoh, kita tidak usah mengambil terkait dengan masalah akhirat.
di dunia saja, seorang pegawai negeri atau pegawai swasta yang dia itu bekerja semau-maunya, tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh instansi tersebut, maka tentu ini akan memberikan satu kemurkaan yang besar, ya, satu kemarahan yang besar dari bosnya untuk dilanjutkan kepada yang bersangkutan, sehingga karirnya tentunya tidak akan meningkat dan dia akan tetap dalam kondisi yang buruk, bahkan lebih buruk dari yang dipikirkan, bisa jadi dipecat dan seterusnya dan sebagainya. Nah, terkait dengan akhirat, ketika kita melakukan keburukan, maka ujung-ujungnya akan kita dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, ketika kita melakukan kebaikan, maka tugas kita adalah meninggalkan keburukan. Lalu yang ketiga, saudaraku kaum muslimin jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu amal yang paling dicintai dan disukai adalah memakai pakaian yang menurut kita mungkin tidak bagus, jelek dan tidak cocok untuk dipakai. Tapi Rasulullah SAW adalah merupakan seorang pemimpin yang sederhana, yang memberikan contoh yang sangat luar biasa kepada kita. Baju-baju beliau yang beliau pakai sangat-sangat sederhana. Nah, ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa sekaya apapun kita, jangan sampai kita melebihkan sesuatu yang seharusnya dan seharusnya tidak bisa kita gunakan, atau semestinya tidak bisa kita gunakan tapi kita paksakan untuk menggunakan hal tersebut. Kenapa demikian? Karena itu akan menjadi sebuah pertanyaan yang kemudian akan memberikan penghisapan kepada diri kita yang sangat luar biasa beratnya untuk kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup dengan kesederhanaan yang ada, gunakan harta, kekayaan, kedudukan yang Allah berikan kepada kita untuk kemaslahatan dan manfaat kepada hal-hal yang membuat kita nanti menuju ke kampung akhirat kita, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketiga hal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan merupakan anjuran bagi kita untuk kita bisa melakukan hal tersebut. Ya, kesimpulan yang sangat simple dapat kita ambil, atau kesimpulan yang sangat ringkas yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita di kesempatan kali ini adalah mari berbuat baik sekuat tenaga kita, kemudian mari meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk kita tinggalkan, dan yang berikutnya mari coba menghidupkan kesederhanaan dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita tidak takabur, kita tidak sombong dan membanggakan sesuatu yang kita miliki yang menyebabkan kita direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.